Hai semua, jadi di video kali ini kita akan bahas ya tentang aplikasi Get.io. Jadi siapa nih yang masih bingung cara menggunakan aplikasi Get.io? Nah, buat teman-teman yang belum tahu, ini adalah aplikasi exchange yang mana teman-teman bisa melakukan transaksi jual beli kripto. Jadi untuk teman-teman yang mau mendaftar, silahkan kunjungi link yang ada di kolom deskripsi ya. Ataupun kalian juga bisa mendownload aplikasinya di Play Store ataupun di App Store. Lakukan pendaftaran. Cara melakukan pendaftarannya itu teman-teman masuk ke aplikasinya atau lewat link juga bisa. Kemudian teman-teman klik pojok kiri atas. Di sana ada gambar orang kan. Nah, di sini ada login atau sign up. Jadi tinggal pilih yang itu, terus ikuti stepnya. Dan teman-teman bisa dapetin bonus komisi kalau kalian pakai kode referral yang ini. Atau kalian juga bisa lihat di kolom deskripsi. Oke, kita masuk lagi ke tampilan awal. Buat teman-teman yang mungkin punya masalah sama aplikasinya, kalian membutuhkan customer service, silahkan klik yang pojok kanan atas di menu awal ini. Jadi di sini itu ada untuk customer service-nya. Jadi silahkan masukkan masalah kalian apa, nanti akan ditangani di sana. Oke, setelah itu di menu sebelahnya ini ada menu untuk scan barcode. Jadi ini fungsinya kalau teman-teman misalkan mau yang namanya melakukan transfer. Menu sebelah di bawah daripada menu awal ini ada banner kan. Jadi ini kayak iklan gitu. Kalau misalkan ada event, ada event-event apa yang diadakan Get.io, ada launchpad akan ditampilkan di awal sini. Nah, setelah itu di menu bawah ini ada beberapa menu yang mungkin berguna buat teman-teman. Salah satunya itu yang paling terkenal adalah copy trade. Jadi ini adalah copy trading. Kalau misalkan teman-teman malas trading, kalian mau gunakan copy trading, fitur-fiturnya itu bisa. Jadi maksudnya copy trading, kalian ngikutin gaya trading orang lain. Orang lain beli apa, kalian ikutan beli. Kalau orang lain loss, ya kalian ikutan loss. Kalau dia profit, kalian ikutan profit juga. Jadi kurang lebih kayak gitu sekilas tentang copy trading. Kemudian yang biasanya sering juga adalah nih startup. Jadi startup ini modelnya kayak pendanaan gitu. Jadi kalau ada project-project koin kripto baru, teman-teman bisa ikut untuk melakukan pendanaan. Jadi kalian jadi investor awal ketika koin dan token ini akan rilis. Tentunya segala resiko itu teman-teman harus pelajari terlebih dahulu. Kemudian yang bagus juga di sini ada analitik. Jadi di sini itu kita bisa lihat data-data statistik gitu tentang perdagangan kripto. Jadi kayak contohnya berapa orang yang pasang long, berapa orang yang pasang short. Kemudian di sini ada panic index. Ya, ini mirip kayak fear and greed ya, fear and greed index. Jadi teman-teman bisa lihat apakah perdagangan hari ini tuh market pada ketakutan atau gimana. Dan banyak sekali ada informasi di bawahnya. Teman-teman bisa cek lagi nanti untuk lebih detailnya. Oke, setelah itu di sini juga ada liquidity mining. Oke, di sini kalau teman-teman mau melakukan mining itu bisa. Oke, kita coba cek di sini menu more ini ada banyak menu ya. Contohnya di sini ada margin lending, teman-teman bisa melakukan pinjaman. Jadi kita bisa pinjam duit di sini. Ataupun mungkin teman-teman itu mau mencari yang namanya giveaway, itu ada di sini juga. Jadi nanti akan diupdate berkala ya, kalau misalkan ada event airdrop atau giveaway tertentu itu langsung. Nah, kebetulan ini lagi kosong. Kemudian di sini ada Bitcoin halving juga. Jadi teman-teman tahu kan kalau Bitcoin itu masih menggunakan proof of work, ataupun dalam artian untuk melakukan validasinya itu membutuhkan yang namanya mining ya. Jadi di sini ada statistiknya kapan akan terjadi halving. Dan masih banyak lagi. Dan aku nggak akan sebutin satu persatu. Kemudian di menu bawah ini ada peer to peer. Ini artinya teman-teman bisa membeli. Di sini ada beberapa koin yang bisa kalian beli. Contohnya USDT, Bitcoin, Ethereum, Doge. Itu teman-teman bisa beli lewat peer to peer. Jadi pembayarannya itu lewat kartu kredit atau kartu debit. Jadi kalau misalnya teman-teman itu nggak bisa ataupun tidak memiliki kartu-kartu kredit atau kartu debit, mungkin agak ribet, ya teman-teman bisa melakukan transfer nanti dari exchange lain. Jadi kurang lebih gitu. Oke, sekarang kita masuk ke menu yang di bagian bawah ya. Jadi di sini kan ada nih
ada menu bintang ini yaitu favorit, kemudian ada top gainer. Ini adalah koin-koin yang punya performa terbaik, bisa dibilang dalam 24 jam terakhir. Jadi kelihatan nih kenaikannya kayak 2200%, kemudian 300 sekian persen, 100-an persen, dan lain sebagainya. Jadi di Get.io sendiri itu banyak sekali koin-koin yang nggak ada di exchange lain. Jadi variasi koinnya lebih banyak koin yang bisa teman-teman perdagangkan. Jadi ini sebenarnya salah satu keunggulan daripada Get.io. Di sini teman-teman bisa cek di menu top gainer kalau kalian mau cari koin-koin yang sedang hype. Kemudian di sini ada menu spot. Jadi untuk menu spot ini ada beberapa pilihan ya. Kita dari awal aja dari sebelah kiri di sini ada track. Nah, kalau teman-teman track itu akan muncul statistik kayak gini. Teman-teman bisa lihat volume perdagangannya, apa yang lagi trending itu akan kelihatan dari sini. Oke, kita kembali dulu. Nah, kemudian di sini ada menu My. Menu My ini ya kayak pintasan aja sih sebenarnya. Jadi kayak koin ataupun token yang lagi hype, dia akan muncul di menu My ini. Itu. Jadi kalau teman-teman mau melakukan perdagangan, tinggal klik yang exchange. Oke, next ya. Ini ada USD. Ini adalah koin ataupun token yang bisa diperdagangkan dengan USD. Terus di sini juga ada USD ya, kurang lebih sama. Kemudian di sebelahnya ada BTC. Jadi ini adalah spot yang teman-teman bisa transaksikan menggunakan BTC. Jadi misalkan teman-teman sudah punya koin Bitcoin. Nah, sekarang teman-teman mau beli Ethereum, ya teman-teman masuk ke menu spot ini, kemudian klik yang BTC. Jadi kalian itu artinya beli Ethereum dengan BTC atau beli handshake dengan BTC. Itu. Terus juga ETH. Kalau teman-teman punya Ethereum, ya teman-teman bisa gunakan menu spot ETH. Kemudian kalian bisa beli token ataupun koin yang mana yang kalian mau. Terus di sini juga ada kategorinya untuk exchange token. Jadi token-token yang maksudnya exchange yang memiliki token kayak Binance. Terus Get.io dengan kode GT, HT atau Huobi token, terus FTT, OKB dan lain sebagainya. Itu yang exchange token. Kemudian ada DeFi atau Decentralized Finance. Jadi ini biasanya yang swap-swap gitu. Uniswap, SushiSwap, AAV, dan lain sebagainya. Jadi sudah dikategorikan. Kemudian juga ada kategori Metaverse. Jadi ini yang kemarin hype. Jadi koin-koin yang tergolong Metaverse, dikategorikan Metaverse, itu langsung diupdate di sini. Kemudian juga ada untuk NFT. Jadi kelihatan juga untuk token yang dikategorikan NFT, play to earn, dan lain sebagainya itu masuk di sini. Terus juga ada meme coin, ini koin untuk lucu-lucuan ya. Kayak Shiba, Doge, Baby Doge, Kishu, Akita, aduh banyak banget. Fake juga ada di sini. Jadi teman-teman silahkan sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kemudian di sini ada kategori Polka, biasanya ya DOT. Memang ini juga ekosistem dari Polka sendiri akan muncul di sini. Kemudian di sini ada storage. Ini untuk kategori token atau ya yang berhubungan dengan storage. Terus juga ada layer 2, ZK, rollup. Nah, itulah dia. Jadi ada Matic, OMG dan lain sebagainya. Terus ada Synthetics dan masih banyak banget teman-teman. Oke, itu tadi yang untuk menu spot. Jadi kalau teman-teman misalnya mau melakukan perdagangan nih, contoh teman-teman mau beli Ethereum, ya teman-teman masuk ke menu spot ini, kemudian tinggal pilih yang ini, klik. Setelah itu klik yang menu trade. Kalau trade ini untuk spot, kalau futures untuk future. Jadi pas kalian klik itu udah muncul kayak gini ya. Secara normal, kalian misalnya mau melakukan perdagangan ya klik trade. Kemudian akan masuk ke halaman trade-nya. Jadi di sini kayak biasa ada beberapa menu yang teman-teman bisa pakai. Yang pertama ada spot, yang kedua ada margin. Kalau yang margin ya dia ada leverage. Jadi di sini ada pilihan leverage-nya. Kita pakai contoh yang spot aja deh biar gampang. Oke, untuk menu spot ini ETH, USD, USDT. Di sini ada beberapa dua pilihan ya, ada yang buy, ada yang sell. Kalau yang buy ya teman-teman mau beli, misalkan kalian punya USDT, kalau udah tinggal scroll ini. Kemudian masukkan nominalnya, jangan lupa. Misalkan di 333. Tuh, teman-teman tinggal geser ini untuk volumenya, kemudian klik buy.
Begitu juga teman-teman mau sell. Oke. Setelah itu di sini di pojok kanan, di kanan atas ini ada menu grafik. Kalau teman-teman mau melihat grafik, bisa lihat dari sini. Jadi dia itu kelihatan chartnya ya, agak rame ya teman-teman. Tapi ini butuh penyesuaian sih sebenarnya. Oke, di sini ada menu favorit yang bintang ini, tambahkan untuk ke favorit kalian. Kemudian di menu yang paling kanan ini itu untuk melakukan sharing, untuk share ya, atau screenshot. Terus yang di sebelah kirinya ini ada untuk alarm. Kalau kalian misalkan mau ataupun mendapatkan notifikasi, Oke, untuk ganti tokennya ya teman-teman klik yang ini. Kemudian akan muncul kayak gini. Jadi teman-teman bisa pilih untuk ya apa yang kalian mau perdagangkan di situ. Oke. Nah, ini kurang lebih kayak gini tampilannya. Jadi di sini ada chart, ada volume, ada MACD, itu nanti teman-teman bisa setting sendiri. Kemudian di bawahnya ada dominasi nih, buyer dan juga sellernya. Ada juga info-info penting. Untuk info koinnya nanti akan dicantumkan ke sini. Jadi mohon maaf ini jaringannya agak ya kurang baik lah hari ini. Makanya agak lag. Ini ada buku perdagangannya. Oke, kita masuk ke sini. Kemudian di bawahnya ya book order ya. Jadi gitu aja untuk gini singkatnya. Jadi teman-teman pasti sudah familiar dengan tampilan kayak gini. Oke, mungkin kita masuk ke menu future ya untuk berikutnya. Masuk ke menu future. Ini teman-teman yang mau melakukan perdagangan di future. Jadi ya, tampilannya umumnya sama aja sih kayak gini lain. Mungkin ya perbedaannya paling beberapa fitur, ada yang lebih, ada yang kurang. Jadi untuk pakai fitur future ataupun ya trading dengan margin yang lebih ya, yaitu teman-teman ya pindahkan dulu aset kalian dari spot ke aset future-nya, baru bisa lakukan perdagangan. Terus kelebihan daripada Get.io ini juga ada di sini ada testnet. Jadi teman-teman bisa belajar untuk trading di future sebenarnya. Jadi untuk simulasi gitu loh, simulate perpetual. Nanti kalian bisa pelajari sendiri. Oke. Terus setelah di menu future ada menu community. Ini ya teman-teman yang suka berinteraksi, yang suka posting hal, suka pom-pom ataupun mau lihat analisa orang lain bisa cek di sini. Jadi banyak orang-orang yang berbagi di sini. Ataupun kalian yang mau menganggap ini sosmed juga, kalau kalian sering upload ataupun sering posting, nanti kalian bisa banyak follower. Terus terakhir di sini ada menu wallet. Jadi teman-teman yang mau melakukan pendaftaran itu bisa banget, silakan gunakan link yang ada di kolom deskripsi. Jadi tampilan walletnya kayak gini. Aku punya saldo cuma 18,4 dolar. Untuk melakukan depositnya aku pernah bahas di video yang ini. Silakan teman-teman bisa cek itu kalau kalian mau pakai aplikasi Get.io. Dan untuk melakukan withdraw-nya tentunya juga teman-teman itu harus transfer ke exchange lain, misalkan ke toko kripto atau ke Indodax ya, untuk melakukan withdraw-nya, karena di sini itu belum bekerja sama dengan Bapepti, sehingga ya untuk masalah mentransfer memang agak sedikit ribet. Oke deh, mungkin sekian aja untuk video kali ini. Semoga nggak bingung lagi ya teman-teman yang mungkin mau pakai aplikasi Get.io ini. Kalau kalian punya pertanyaan ya tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa untuk join di komunitas kami di Telegram. Linknya aku taruh di kolom deskripsi. Akhir kata saya Andre, makasih.